Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bak adu banteng, 2 pelajar di Temanggung terluka usai menabrak mobil box. Semakin mahal, harga cabai di Cilacap tembus Rp100.000 per kilogram. Layaknya mal, ujar Presiden Jokowi saat resmikan wajah baru Pasar Jongke Solo. Jasad lansia ditemukan di aliran sungai Desa Tulis, Batang. Korban diketahui merupakan warga setempat yang menghilang sejak 3 hari lalu. Warga Desa Tulis Batang geger karena ada sesosok mayat lansia yang mengambang di aliran sungai. Saat ditemukan, korban dalam kondisi telungkup, kepala dan kaki terendam di dalam air. Setelah dievakuasi, identitas korban baru diketahui. Korban adalah Casmi alias Mbah Botok yang dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Kamis lalu. Kadang-kadang nyari kayak gini, buat daun singkong. Oh, nyari daun singkong. Biasanya kayak gitu. Ya, soalnya disuruh di rumah itu nggak mau. Oh, oke. 3 hari dicari, Ya, tapi nggak ketemu. nggak ketemu. Sampai semalam aja sampai jam 2. Terus tadi pagi jam 7 saya udah keliling-keliling juga. Sampai jam siang juga masih nyari. Dari hasil penyelidikan sementara, korban diduga terpleset dan terjatuh di aliran sungai yang berada di tengah perkebunan singkong. Meski sudah lanjut usia, korban masih aktif dan mencari daun singkong untuk dijual. Normatif prosedural kita lakukan sesuai langkah-langkah daktiloskopi dan sebagainya, kita bawa ke rumah sakit dulu untuk mengetahui penyebab kematiannya, apakah ada suatu kecelakaan ataupun ada benturan dan sebagainya, nanti kita lihat baru kita simpulkan kematiannya. Setelah dievakuasi, jasad korban divisum di rumah sakit. Hasilnya tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Selanjutnya jasad korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Diduga jadi gudang penyimpanan rokok ilegal atau tanpa cukai, sejumlah rumah di Desa Luwung, Batang, Brebes digeledah petugas. Di sana ditemukan puluhan ribu batang rokok ilegal yang disimpan di atap rumah. Ini yang tadi ya? Rokoknya? Di atap salah satu rumah warga Desa Luwung Batang, Kecamatan Tanjung Barat, Brebes, tersimpan ribuan batang rokok ilegal. Penggeledahan ini terungkap saat petugas menggerebek sejumlah rumah yang terindikasi jadi gudang penyimpanan rokok tanpa cukai. Hasil penggerebekan 25 Juli lalu, petugas gabungan dari Bea Cukai Tegal dan Satpol PP Brebes menemukan puluhan kardus berisi ribuan bungkus rokok ilegal. 1 unit mobil juga disita karena diduga merupakan kendaraan operasional untuk mengirim rokok ilegal di wilayah Brebes, Tegal dan sekitarnya. Selain menyita rokok ilegal yang disimpan di rumah-rumah, petugas juga menyita barang tanpa cukai itu dari tangan seorang jasa kurir pengiriman paket ke alamat calon pembeli. Bahkan tempat jasa pengiriman paket yang berada di Jalan Raya Tanjung Brebes juga tak luput dari penggerebekan. Melakukan pengintaian oleh tim kami beserta Bea Cukai, maka pada hari ini kita melakukan operasi tangkap tangan terhadap para pengedar rokok ilegal atau rokok tidak bercukai di salah satu titik, yaitu di Kecamatan Tanjung. Berapa tempat tadi, Pak? Ada beberapa titik lokasi yang kita geledah dan alhamdulillah kita bisa mendapatkan barang bukti berupa rokok ilegal. Selain menyita puluhan ribu batang rokok ilegal berbagai merek siap edar, petugas juga menangkap 4 pengedar. Seluruh pelaku dan barang bukti dibawa ke kantor Bea Cukai Tegal. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Komplotan perampok yang berjumlah 3 orang ditangkap polisi. Salah satunya memiliki senjata air soft gun. Ketiga pelaku ditangkap tak lama setelah merampok sebuah warung makan di Jalan Pantura, Brebes.
3 perampok ditangkap Satreskrim Polres Wanasahari Brebes pada Jumat dini hari. Para tersangka ditangkap setelah merampok warung makan yang berjualan di Jalan Pantura, Desa Klapok, Brebes. Perampok ini terbilang sadis karena salah satu pelaku menembak penjual makanan dengan airsoft gun di bagian kaki dan tangan lantaran korban melakukan perlawanan. Ketiga perampok ini mengambil uang hasil jualan sebesar Rp625.000 serta ponsel korban. Dari hasil penyelidikan sementara, para tersangka merampok untuk membeli minuman keras. Itu ada warga yang meneriaki maling-maling sehingga anggota yang berada di lapangan, kebetulan TKP-nya sebelah SPBU dan anggota berada di SPBU tersebut. Setelah dilihat, ternyata ada tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga anggota menuju TKP dengan dekat melihat tersangka tersebut menggunakan shotgun dan menodongkan pada warga dan anggota polisi tersebut sehingga dilakukan tembakan peringatan dan langsung diringkus ketiga orang tersebut. Guna penyelidikan lebih lanjut, ketiga tersangka dibawa Satreskrim Polres Brebes. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam 7 tahun penjara. Sugiyartono melaporkan dari Brebes. 2 orang pencuri pendingin ruangan di sebuah proyek di Kota Semarang akhirnya tertangkap polisi. Mereka beraksi dengan cara merusak kunci gembok gerbang proyek. Polisi kini sedang memburu 2 pelaku lain yang kabur. Tim Resmo Polrestabes Semarang akhirnya menangkap 2 pencuri yang beraksi di sebuah proyek di Jalan Dr. Cipto, Kota Semarang. Mereka ditangkap karena mencuri 8 unit pendingin ruangan yang belum dipasang oleh pemiliknya. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lain yang kabur. Pelaku masuk ke dalam proyek dengan cara merusak kunci gembok gerbang dan kemudian dengan leluasa masuk dan mengambil pendingin ruangan, 2 mesin bor, 1 mesin gerinda, serta 1 set perancang. Pencurian ini baru diketahui setelah penjaga malam melihat gembok gerbang proyek rusak. Dalamnya masih ada 2 orang yang datang, sudah mendapati kondisi gerbangnya, semua gerbangnya sudah dirusak, sudah terbuka. Kemudian setelah dicek, itu ada beberapa barang yang hilang. Yang beberapa barang tersebut yaitu 8 unit AC indoor. Saya 2 kali, maksudnya 2 kali. Itu rencana mau dijual, Pak? Belum sempat dijual. Tapi ada rencana mau dijual. Ada rencana mau dijual. Belum ada, Pak. Itu Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Sedangkan untuk 2 orang yang masih buron diimbau segera menyerahkan diri karena polisi telah mengantongi identitasnya. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.